Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman semua, saya izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fakih Sarmadan dengan NIM M0403241165 dari Praktikum 1 Mata Kuliah Desain Pengalaman Pengguna. Jadi di sini saya pribadi ingin mempresentasikan hasil akhir dari praktikum terkait proyek desain pengalaman pengguna kami, yaitu terkait analisis UX pada kasus aplikasi Bakso Apung Loyalty. Jadi mungkin bisa saya lanjutkan. Berdasarkan hasil dari apa yang telah kita presentasikan dahulu pada waktu masa ujian tengah semester, jadi saya ingin menyampaikan kembali terkait analisis tas yang kami kerjakan. Jadi kelompok kami sendiri, analisis tas daripada aplikasi ini yaitu Bakso Apung Loyalty, kami ingin menganalisis secara UX-nya, yaitu aplikasi berbasis mobile yang digunakan untuk mencari lokasi dan memesan makanan dari restoran secara daring. Gitu. Lalu tas aplikasi ini kami analisis menjadi beberapa. Salah satunya yang saya dapat untuk saya kerjakan terkait tasnya yaitu untuk fitur terkait mencari lokasi dan deskripsi cabang restoran dari aplikasi tersebut. Jadi dengan adanya tas tersebut, pengguna dapat menggunakannya secara mudah untuk mencari lokasi ketika ingin mencari restoran terdekat dari pengguna tempat itu berada sekarang gitu. Lalu untuk konteks dan perbandingan dari aplikasi yang ada, baik. Jadi konteks di sini berdasarkan tas yang saya ambil yaitu tentang fitur mencari lokasi. Ini kami dari saya pribadi ingin membandingkan dari aplikasi yang lain seperti halnya contoh yang di layar yaitu aplikasi dari ShopeeFood dan dari Megacuan gitu. Nah, aplikasi tersebut terdapat pada aplikasi mobile berbasis Android ataupun iOS dan dapat diunduh melalui gadget gitu. Aplikasi ini juga memiliki jenis dan yang konsep yang sama terhadap pemesanan makanan ataupun terkait dengan fitur yang saya pakai gitu, yang saya kerjakan. Lalu dan stakeholder dan target user. Jadi stakeholder yang kami yang terlibat dalam kasus ini yaitu ada tiga. Pertama yaitu manajer restoran sebagai pemilik usaha restoran itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu pengguna biasa ataupun user sebagai pembeli yang ingin melakukan tas tersebut. Lalu yang ketiga yaitu pemilik cabang ataupun franchise yang sebagai orang yang memiliki cabang tersebut tentunya, yang memiliki toko. Lalu target user dalam tas awal ini yaitu pengguna baru ataupun lama yang berkunjung ke dalam restoran tersebut dengan rentang usia 20 hingga 40 tahun. Lalu tujuan dari apa ini, mengapa diambil? Karena pengguna, kita ingin tahu bahwa pengguna dapat berhasil menjalankan tas yang kami uji tersebut, yaitu mencari suatu lokasi dan deskripsi restoran dari awal hingga akhir gitu. Ini sangat penting karena mengapa tas tersebut dapat menjadi informasi penting dan navigasi lokasi restoran yang akan dituju. Gitu. Itu untuk tujuan secara singkatnya. Lalu di sini saya mengambil ada usability dan UX goal. Jadi kedua, jadi yang pertama yaitu usability goals. Saya ambil dua yaitu learnability dan effectiveness. Jadi learnability ini kita tahu bahwa pengguna itu dapat menyelesaikannya dengan mudah gitu. Lalu untuk effectiveness yaitu task dapat diselesaikan dengan mudah. Itu mirip tapi ada sedikit perbedaan begitu. Lalu di UX goal sendiri saya ambil dua yaitu terkait dengan kepuasan dan juga kenyamanan begitu. Lanjut terkait masalah dan risiko. Nah, dari tas yang diambil ini saya berhasil menyimpulkan dan menganalisis terkait masalah dan risiko yang ada. Jadi ada tiga di antaranya yaitu tentang adanya rasa ketidakpuasan user dalam menjalankan tas. Kedua, pengguna merasa bingung terkait navigasi pencarian lokasi pada fitur map itu dari pencarian lokasi. Lalu yang terakhir, deskripsi yang kurang jelas sehingga dapat menciptakan misinformasi antara user dengan restoran tersebut. Gitu. Lalu
Untuk metode ini sebenarnya sudah saya sampaikan pada waktu presentasi UTS kemarin. Jadi terkait metode ini, saya ingin menggunakan skenario task, di mana kita melakukan skenario tersebut, yaitu melakukan pencarian lokasi dengan bantuan maps dari fitur tersebut, dengan sesuai dengan langkah-langkah yang tertera di presentasi kali ini. Ada 6 gitu. Lalu metode ini juga menggunakan metode wawancara dengan beberapa questionnaire for user. Jadi ada 10 pertanyaan yang akan saya sampaikan terhadap penguji ataupun pewawancara. Jadi dari wawancara ini saya melakukan dengan cara awal yaitu menyiapkan skenario dan beberapa pertanyaan penting terkait emosi, hambatan, dan harapan setelah penggunaan tas. Skenario tersebut akan langsung diarahkan kepada narasumber dengan pernyataan yang berselang gitu, tanpa adanya bantuan gitu, adanya bantuan ataupun dorongan gitu. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah saya sampaikan eh, di presentasi kemarin juga, jadi analisis ini dilakukan terhadap 3 pewawancara, yaitu diantaranya ada ketiga teman saya gitu, lebih ke 3 orang mahasiswa gitu. Dengan metode wawancara yang saya pakai ini, kebanyakan pengguna merasa adanya kekurangan kepuasan gitu terkait tas daripada desain awal aplikasi tersebut. Jadi di antara mereka ada merasa seperti kebingungan dengan adanya tampilan dan serta fitur yang menurut mereka ada yang kurang gitu. Sehingga merasa ada yang terbebani. Begitupun terlihat yang di bawah presentasi layar ini, yaitu ada top 3 dengan UX isu prioritasnya, di mana di antaranya yaitu terkait eh, harapan terkait adanya penambahan fitur serta merasa kejanggalan akan ketidaknyamanan untuk melihat suatu icon gitu untuk menjalankan fitur tersebut gitu. Nah, ini untuk top 3 UX isunya. Jadi ketiganya ini memiliki masalah prioritas berdasarkan klasifikasi yang sudah saya kumpulkan, begitupun dengan temuan masalah yang berulang, di mana ketiganya itu sesuai yang saya sampaikan tadi, yaitu user kesulitan ketika mengenali bentuk dari icon fitur lokasi, serta user merasa kebingungan ketika mencari lokasi spesifik dari All-Branch gitu. Nah, ini untuk masalah berulangnya sebenarnya sama ya dengan apa yang di top 3 tersebut, yaitu terkait dengan kesulitan memahami fitur dan deskripsi. Lalu untuk hasil mapping ini, hasil mapping yang telah saya buat, jadi berdasarkan hasil mapping analisis tersebut, saya membentuk suatu persona, di mana persona ini dibuat sesuai dengan target, yaitu pemuda mahasiswa sebagai pengguna baru untuk mencoba menggunakan fitur mencari lokasi tersebut gitu. Jadi berdasarkan hasil yang telah sampai POV template ini, insight-nya yaitu adanya mahasiswa yang merasa kurangnya fitur-fitur pencarian dan tampilan yang tidak mencolok sehingga membuat kebingungan dari mahasiswa tersebut gitu. Lalu dengan POV dengan POV persona tersebut dapat kita kumpulkan untuk membuat how might we question, di mana masalah-masalah yang ada kita rumuskan untuk menjalankan yang pentingnya, seperti halnya yang tertera di layar, yaitu berada pada di tengah, yaitu di just right, di mana just right tersebut memuat 2 hal yang penting, yaitu terkait pembuatan fitur tombol yang lebih menarik ataupun jelas, dan penambahan fitur tabel pencarian atau search bar. Jadi dari kedua ataupun dari how might we question tersebut, kita ingin menyimpulkan lebih detail, di mana kita menggunakan arsitektur ideasinya menggunakan 2x2 matriks dengan parameter ada 2, yaitu terkait visible dan impact gitu. Nah, berdasarkan hasil yaitu ada 2 yang memiliki kesamaan, di mana positif impact dengan visible yang tinggi juga, yaitu pada fitur fitur detail restoran serta tampilan tombol.
terhadap nearest map, di mana itu tampilan icon di awal dashboard gitu. Jadi kita simpulkan ada dua di situ yang paling penting gitu. Dengan adanya dua kesimpulan itu, saya telah membuat terkait perubahan untuk tampilan dari aplikasi, terutama pada fitur pencarian lokasi map, di mana seperti yang ditampilkan yaitu terkait saya sudah membuat untuk prototype perubahan hasilnya serta wireflow hi-fi-nya. Jadi di wireflow hi-fi ini sendiri sudah terlihat di layar di mana nanti seorang user tersebut dapat melakukan task di awal dashboard ketika memencet icon ataupun tombol yaitu nearest map yang telah dirubah sehingga user dapat melakukan pencarian lokasi terdekat yang ingin dicapai, di mana dengan bantuan fitur yang telah ditambahkan yaitu search bar, maka akan memudahkan pengguna sesuai dengan workflow yang tertera di layar gitu. Dengan hasil akhir sesuai dengan bawaan aplikasi sebelumnya yaitu akan dilanjutkan kepada pihak aplikasi lain gitu. Berdasarkan keputusan desain yang telah saya buat, saya mengambil tiga problem utama, yaitu terkait ambiguitas terkait fitur dan icon. Kedua, tentang rasa kebingungan dari user. Tiga, membutuhkan tambahan adanya fitur baru. Dengan desain solusinya yaitu dua, yaitu mengubah tampilan icon yang menjadi lebih baik ataupun lebih jelas, dan juga menambahkan fitur baru yaitu search bar. Lalu untuk usability dan UX goal ada sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu ada empat, yaitu learnability, effectiveness, kepuasan, dan kenyamanan. Begitu. Ini untuk patokan ataupun titik keputusan yang telah disimpulkan. Gitu. Nah, ini untuk tampilan dari desain final yang telah saya buat. Jadi di bagian kiri sendiri yaitu terkait eh, penampilan dari halaman map pada halaman lokasi terdekat begitu. Jadi pada halaman ini ada sedikit perubahan, namun tidak berubah signifikan dan hanya saya menambahkan paling penting yaitu ada di fitur tambahan search bar seperti yang di bagian ini gitu. Lalu untuk bagian tengah ini yaitu penampilan ketika user menekan fitur search bar tersebut sehingga penampilannya akan seperti ini begitu. Di mana perubahannya yaitu ada di tampilan gambar restoran tersebut yang saya buat lebih ringkas di mana hanya menampilkan gambar dan judul ataupun nama restoran tersebut saja. Lalu untuk yang ketiga ini yaitu tampilan ketika icon map yang di nomor satu ini, tampilan pertama itu ditekan begitu. Lalu akan muncul pop-up gambar dan nama restoran serta alamatnya begitu. Lalu yang terakhir ini ketika lokasi tersebut ditekan, jadi ketika user menggunakan fitur icon map ini, maka tampilannya akan munculkan suatu eh, pop-up, di mana pop-up tersebut itu ada nama restoran tersebut. Ketika nama tersebut ditekan, maka akan muncul yang baru dalam bentuk gambar begitu. Sehingga langsung bisa diarahkan ke menuju peta gitu, aplikasi lain begitu. Nah, untuk perancangan pengujiannya ini eh, kami ingin dari saya pribadi juga ingin menyelesaikan masalah pada aplikasi sesuai dengan problem tas di awal yaitu pencarian fitur di mana pencarian lokasi map terdekat. Nah, ini seperti di sini kami ingin menambahkan tas pada awal pengujian seperti menambahkan fitur serta memberikan kejelasan terkait halaman tas gitu. Lalu untuk metode pengujian ini kami menggunakan dua metode, yaitu pertama yaitu remote platform based testing dengan mesh testing, yaitu website di mana dapat melakukan suatu pengerjaan tes dengan cara remote gitu, remote base ya. Lalu yang kedua dengan Google Form di mana saya ingin mengumpulkan suatu pernyataan di mana memberikan suatu pertanyaan kepada user yang telah menjalankan task tersebut untuk menggali lebih dalam hasilnya begitu. Yaitu pakai user experience questionnaire atau UEQ gitu. Lalu untuk persona dan jumlah partisipan saya ingin mengumpulkan pada akhirnya yaitu tiga partisipan
dengan hasil akhir yaitu usability test report dari mesh test tersebut dan form report dari Google Form gitu. Dengan hasil akhir yang tertera di layar, nah di hasil akhir ini saya dapat menyimpulkan bahwa ketiga user ataupun penguji telah melakukan hasil tes tersebut secara 100% semua begitu. Tidak dalam arti ketiga user ataupun penguji telah menyelesaikan tes tersebut dari awal hingga akhir meskipun dengan miss click rate-nya yaitu 53%. Itu pun cukup tinggi di atas standar yang dimana harusnya paling standar yaitu 10% begitu. Lalu untuk durasi ini akan saya sampaikan di akhir nanti terkait kenapa durasi ini bisa panjang gitu. Ini saya lanjutkan untuk hasil pengguna. Nah, dari hasil pengguna ini eh, penguji ketiganya itu memiliki beragam langkah di mana ada yang 5, 6 hingga 7 begitu. Lalu ada salah satu penguji ataupun user mengalami right click pada salah satu halaman atas seperti yang saya contohkan di awal, saya tampilkan di sini. Jadi seorang user tersebut mengalami right click ataupun penekanan berlebihan pada suatu icon yaitu favicon kembali gitu. Itu mungkin saya lanjutkan nanti di akhir kesimpulan gitu. Yaitu dengan misclick rate-nya pada halaman dia waktu itu yaitu 88,9%. Itu sangat tinggi gitu. Lalu di hasil UIG ini ataupun user tadi tentang questionnya, nah ketiga penguji ini memiliki hasil yang beragam, namun pada suatu kondisi memiliki eh, keputusan yang sama, namun tidak perubahannya tidak banyak gitu, tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan gitu. Seperti halnya ini untuk detailingnya terkait hasil dari tes diagram, lalu untuk hasilnya tersebut dapat dilihat bahwa yang user ketiga itu memiliki eh, eh, apa namanya memiliki penilaian yang cukup berbeda dibanding satu dan kedua begitu, cukup ekstrim. Lalu untuk kesimpulannya, jadi saya telah menyimpulkan dari hasil analisis tersebut di mana beberapa user mengalami jeda waktu yang lama pada awal halaman sehingga memungkinkan adanya kebingungan hasil data. Dalam artian mungkin jadi ketika hasil tersebut yang disampaikan tadi ternyata ketiga user mengalami jeda waktu yang cukup panjang di mana di halaman awal ketika halaman loading. Jadi saya berkesimpulan bahwa ketiga user itu tersebut mengalami masalah jaringan ataupun device pada masing-masing ataupun sedang memahami question yang sedang saya sampaikan begitu. Lalu kedua, learnability dan kepuasan berhasil dicapai dalam proyek ini sesuai dengan hasil dari UEG ataupun eh, hasil dari mesh test tersebut disimpulkan ketiganya juga memiliki kepuasan ataupun pemahaman terkait tas yang telah sampaikan sehingga mereka dapat menyelesaikan secara 100%. Lalu yang ketiga, ketika penguji tersebut ataupun user berhasil mengerjakan tas sesuai dengan yang nomor dua, begitu. Lalu ada sedikit problem terkait hasilnya, yaitu ambiguitas masih ada dan ketidaknyamanan pun itu masih ada dari penguji ataupun user. Karena adanya tadi rapid click ataupun misclick rate yang cukup tinggi gitu, di atas 50%, sehingga saya yakin bahwa user masih merasa ambigu ataupun merasa kebingungan gitu dengan apa yang ingin dikerjakan. Lalu diperlukan perintah ataupun workflow yang jelas. Ini terkait dengan pembenahan di mana diperlukan question yang lebih jelas terkait dengan right click sehingga saya mungkin memerlukan question yang lebih spesifik ataupun lebih yang apa ya bahasa yang lebih jelas gitu. Lalu yang kedua terkait penambahan fitur yang lebih menarik dan mudah dilihat secara di mana agar tidak terjadi step yang lebih panjang gitu terkait effectiveness. Lalu yang terakhir terkait pengujian Wireflow agar lebih efisien dan nyaman gitu. Lalu ini untuk tampilan daftar pustaka yang saya pakai terkait PPT yang setelah saya buat ini begitu. Lalu terakhir untuk direktori tautan sudah saya tampilkan untuk jadi nanti dapat
untuk hasilnya dapat kalian semua untuk akses begitu untuk hasil direktori tautan. Mungkin itu sekian untuk hasil akhir presentasi desain pengalaman pengguna kali ini. Sekian dari saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.